Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya dan Mas Woto sedang berada di kota Surabaya dan insya Allah nanti malam kalau nggak ada halangan kita mau penelusuran di sini ya Mas. Buat kalian yang ada di rumah jangan lupa saksikan penelusuran saya nanti malam dan tunggu kita di kota-kota kalian. Dadah. Dadah. Dia marah Mas. Sini saya ambil. Sini saya ambil. Hei Mas. Oke teman-teman, malam hari ini saya sudah berada di satu lokasi dan ini saya berada di salah satu perkarangan milik warga. Dan tadi siang kita sempat nyari lokasi dulu ya Mas ya. Kita muter-muter, soalnya kita baru pertama kali sih penelusuran di Surabaya teman-teman. Jadi kita muter-muter dulu nyari lokasi dan alhamdulillah ini kita udah ketemu salah satu tempat yang memang kata warga itu mistis banget teman-teman. Ini tempatnya seperti ini. Sebenarnya ini katanya tuh perkebunan Mas, cuma udah panen. Jadi ini kayak habis dibersihin gitu loh Mas nih. Kelihatan kan? Katanya mau ditanamin lagi. Iya. Jadi kita di sini hanya sebentar teman-teman. Setelah ini kita pergi dan kita tinggal tempat ini karena yang orang tua yang ada di tempat ini itu bilang katanya kalau kita tuh bukan orang sini, jadi kita nggak boleh lama-lama di sini teman-teman gitu. Dan kita nanti arahnya ke sana aja ya Mas ya. Soalnya katanya ke satu jurang, jadi kita takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lebih baik nanti muter ke sana aja Mas, kan sekalian ke arah pulang gitu teman-teman. Tadi kita sempat ngecek dulu, katanya sih jurang, ternyata beneran ada jurangnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sedikit bercerita. Iya, saya sedikit bercerita. Katanya di sini ada salah satu perempuan yang meninggal Mas. Jadi dia itu meninggal bareng sama anaknya. Ini nggak tahu penyebabnya apa. Intinya ada perempuan yang meninggal bareng sama anaknya. Katanya itu arahnya tuh gentayangan Mas. Dia tuh suka, itu ada jalan di situ. Katanya suka memunculkan diri di jalan sambil bawa anak kecil gitu Mas. Jadi ini saya nggak tahu bayi atau enggak. Yang intinya ya jelas itu Mas. Dia bawa anak gitu. Suka muncul di jalan terus, dan katanya tuh kalau muncul di jalan dikejar itu larinya ke tempat ini teman-teman. Jadi di sini tuh saya mau mencari tahu sebenarnya ada apa, kok bisa ada sosok perempuan yang membawa anak kecil teman-teman. Oke, Mas Woto, nanti kalau terjadi apa-apa di belakang kamera kamu jangan malu-malu untuk bilang ya Mas ya. Iya Bapak nih. Karena ini tempatnya sangat wingit banget teman-teman. Buat kalian yang ada di rumah juga jangan lupa buat doain kita, semoga penelusuran kita malam hari ini berjalan dengan lancar. Mas Woto gimana, udah siap Mas? Siap. Mas Woto ngantuk ya? Enggak kok Bapak nih, cuma agak capek dikit gitu. Iya, soalnya tadi jalannya macet ya Mas ya. Kita langsung sana aja Mas. Ini pohonnya itu ya Mas ya? Kayak di belakang rumahku yang ini nih Mas. Yang mana? Yang ini. Pohon seperti ini kan banyak Bapak nih. Iya. Nggak cuma di kota-kota kita aja, di kota-kota manapun juga ada pohon seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Bapak ini udah ngerasain apa Bapak nih? Bau sekali, seperti bau belerang malah Mas di sini Mas. Apa saya salah nyium ya? Iya nggak nyium apa-apa Bapak nih. Mas, ini bukan bau belerang. Ini bau tanah kuburan ini Mas. Astagfirullahaladzim. Bentar Mas, saya tak minta izin dulu. Mas Woto, tenang Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Situ aja Mas. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya li roh, ya li kubur, ya li jasad. Punten, di sini saya mau melakukan penelusuran. Mohon jangan diganggu. Buat kalian yang merasa terganggu, tolong dikondisikan karena di sini saya hanya penelusuran. Saya ingin cari tahu siapa yang sering dibicarakan sama warga. Dan buat kalian yang mau mewujudkan diri, silahkan mau wujud. Jangan segan-segan untuk meminta bantuan. Saya tahu di antara kalian pasti ada yang minta bantuan saya. Nggak jauh dari rumah warga ya Mas ya. Tetap hati-hati Mas. Astagfirullahaladzim. Semakin bau tanah kuburan Mas Woto. Kita kesini Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada jalan ya Mas ya. Astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hadir, tunjukkan wujud kalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, ada yang nggak suka dengan kita di sini, Mas. Jadi kita harus hati-hati Bapak nih. Kita harus hati-hati, Mas. Tapi saya kok kayak penasaran ini dengan jalan yang ada di depan itu, Mas. Tapi nanti, Mas, ini di sini juga udah ada yang nunggu kita. Astagfirullahaladzim, benar-benar, Mas. Saya takut nanti ambil arah malah kita jadi tersesat, Mas. Dengar, Mas? Kayak suara burung Bapak nih, tapi Bukan, Mas. ada kok Bapak nih. Itu bukan burung, Mas. Apa di atas ini ya, Mas? Ya, coba cek di atas, Mas. Ya nggak ada apa-apa, nggak ada daun. Nggak ada apa-apa, Mas. Tapi seperti burung kok, aneh banget ya, Mas, ya bunyinya, Mas. Nggak ada apa-apa dong Bapak nih. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Ternyata di kota Surabaya ini tempatnya lumayan mistis banget ini, teman-teman. Tadi saya dengar ada suara burung tapi seperti kayak suara perempuan nih, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Duh, untung kita ngeletakin mobilnya nggak jauh, Mas. Nanti kalau kita ketakutan kita bisa langsung pergi, Mas. Kita mau ngapain Bapak nih? Bunyi apa ya, Mas, ya? Astagfirullahaladzim. Keluar. Jangan bersembunyi. Dia mas. Saya dengar seperti ada suara rintihan anak kecil, Mas, ini, Mas. Bapak nih saya juga dengar Bapak nih. Dengar, Mas, satu, Mas. Astagfirullahaladzim. Cek kanan kiri, Mas. Kanan kiri, Mas. Astagfirullahaladzim. Bapak nih. Tuh, Mas. Bener kan, Mas? Astagfirullahaladzim. Nangis, Mas. Astagfirullahaladzim. Dipegang bayi, Mas. Astagfirullahaladzim. Bapak nih. Bentar. Assalamualaikum. Bentar. Astagfirullahaladzim. Iya Bapak nih, dia pegang bayi Bapak nih. Dengan siapa ini? Astagfirullahaladzim. Nangis, Mas. Ada yang bisa dibantu? Allahu Akbar. Kasihan banget, Mas, dia, Mas. Udah lama ada di sini. Tapi yang keluar ya kok kayak gini Bapak nih, kan warga bilangnya anak kecil Bapak nih. Ya, mungkin yang disebut anak kecil itu yang kayak gini, Mas. Udah lama di sini? Cuma sama anaknya aja, Pak? Ada yang lain? Banyak temennya? Meninggal karena apa? Mas, sebenarnya ini sosok perempuan yang di depan kita ini nggak menyukai dia punya anak, Mas. Jadi dia itu bisa dikatakan hamil di luar nikah dan tidak menginginkan anak ini, Mas, gitu. Terus dia itu bunuh diri dengan cara menggantungkan lehernya ke salah satu ranting pohon, dan pohonnya itu katanya ada di daerah ini gitu, Mas. Jadi arwahnya gentayangan, Mas. Ya. Padahal Dan di sini kan kecil Bapak nih. mungkin ya kan ingat tempatnya luas, Mas. Ini meninggal sekitar 15 tahunan yang lalu, Mas. Ini mungkin Mas Soto umur 14 tahunan ya, Mas, ya. Kalau 15 tahun berarti umur 5 tahun Bapak nih. Oh, 5 tahun ya? Iya Bapak nih. Berapa sih? Udah 3 ya, Mas? Saya Heeh. baru 1 tahun Bapak nih. So, Astagfirullahaladzim. jangan nangis, tenang. Apa yang kamu inginkan, kamu boleh ucapkan. Jangan dong, jangan. Kasihan, kamu bunuh diri aja itu udah salah. Mas, sekarang kamu mau buang anak kamu sih? Loh, kok dibuang Bapak nih? Dia nggak menginginkan anak ini, Mas, karena dia tuh hamil tanpa ada suaminya gitu. Lah, yang hamilin kamu itu di mana sekarang? Tapi kenapa sekarang dia pegang bayinya Bapak nih? Ya saya nggak tahu, Mas, mungkin gak ada yang jagain terus dipegang-pegang sama dia, Mas. Sekarang yang hamilin kamu udah di mana? Allahu Akbar. Katanya pergi, nggak ninggalin dia dan nggak bertanggung jawab, teman-teman. Jangan ya, jadi buang, kasihan. Sekarang lebih baik kamu pergi ke alam yang seharusnya udah menjadi milik kamu dan bawa anak kamu, insya Allah kamu tenang.
Jangan dibuang dong, kasihan. Hah? Masa dibawa sama aku? Ya aku nggak mau, kan aku udah punya anak juga di rumah. Bapak nih, maaf Bapak nih. Kenapa Mas? Tiba-tiba mati Bapak nih. Tadi Bapak nih. Hati-hati ya Mas ya. Ini saya takut Mas, dia membuang bayinya beneran. Lebih baik kita ambil aja, kita kuburkan di rumah Mas. Nanti takutnya malah dibuang beneran, kasihan. Nanti dia jadi terpisah sama ibunya Mas. Boleh? Kenapa nggak boleh, daripada nanti sama kamu dibuang? Bapak nggak panik kalau dipegang Bapak nih? Nggak tahu Mas, saya juga bingung ini ngerebutnya gimana Mas. Hati-hati Bapak nih. Jangan dong, jangan dibawa pulang sama aku kan udah punya anak. Lagian kamu salah sih. Kalau yang hamilin kamu itu nggak bertanggung jawab, ngapain kamu harus bunuh diri? Kan kamu bisa kerja, cari uang buat besarin anak kamu. Sekarang kamu udah kayak gini malah mau kamu buang. Oh jadi ada maksud tersendiri, biar kamu nggak selalu ingat sama masa lalu gitu, sama anakmu, terus kamu buang gitu aja. Kalau kayak gitu kamu malah dosa, nanti kamu salah besar loh. Kamu udah bunuh diri, udah salah besar. Sekarang kamu buang anak kamu tega ninggalin sendirian. Jadi gini, saya nawarin ini bayi saya bawa pulang, saya kuburkan di tempat saya. Tapi setelah ini kamu harus nurut ke aku, kamu pindah ke tempat lain dan jangan ada di tempat ini lagi ya. Soalnya kasihan warga, nanti takutnya mereka lewat sini takut. Katanya kamu sering ngelintas di jalan ini ya. Itu minta pertolongan. Dia sering lintas di jalan karena minta pertolongan Mas. Pertolongan berapa Bapak nih? Ya itu buat misahin dia sama bayinya gitu Mas. Jadi kamu bunuh dirinya nggak jauh dari pohon-pohon yang ada di sini. 15 tahun yang lalu mungkin udah tumbang pohonnya ya Mas ya. Intinya ada di perkarangan ini ya. Ini perkarangan milik warga. Biar tempat ini bersih, nggak ada gangguan, lebih baik kamu pergi dari tempat ini, bayi saya ambil ya. Mau nggak? Kalau nggak mau malah kamu saya rusakin tempat ini nih. Saya nggak takut seberapa banyak teman kamu yang nungguin kamu di sini. Yang intinya sekarang kamu tuh posisinya salah ya. Kamu sering gangguin warga, ngelintas di jalan, itu bahaya loh sebenarnya. Ketika dikejar kamu masuk ke dalam perkarangan ini, ya jangan gitu dong. Ini saya tahu ini tempat kamu. Memang kamu meninggalnya di sini, tapi kan ini buat makhluk hidup ya, bukan buat makhluk yang udah mati kayak kamu. Kamu salah, kamu punya alam sendiri. Lebih baik sini bayinya saya bawa pulang, terus kamu saya pindahin ke tempat lain. Kenapa? Nggak boleh. Sini saya ambil sini. Sini saya ambil. Ih, marah dia Mas. Mas dia marah Mas. Dia marah Mas, sini saya ambil. Ih, dia marah Mas. Sini saya ambil. Sini saya ambil. Mas. Mas tarik Mas. Mas dibuang Mas. Dibuang Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, dibuang Mas. Nggak tahu, cek Mas. Cek Mas, masih ada nggak Mas? Nggak ada Bapak nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia buang bayinya teman-teman. Saya takut Mas, nanti marah. Saya takutnya dia buang bayi terus dianya pergi, terus kita yang harus ngurusi bayinya itu Mas. Gitu, nanti saya tahunya kesalahan gitu loh Mas. Lebih baik tadi waktu kita di situ terus dia buang bayi, kita mending tinggal pergi aja Mas. Nanti takutnya malah dia yang pergi, kita yang harus ngurusin. Nanti repot lagi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Coba cek sekitar Mas, siapa tahu masih ada di sekitar sini. Astagfirullahaladzim. Ya Bapak nih ngasih rasain Bapak nih. Di tengah jalan tadi saya ngeliat kayak ada mata menyala Mas. Mana? Tengah jalan. Mana? Tengah jalan Mas. Kalau kelihatan Bapak nih. Babar beras Mas. Beras. Astagfirullahaladzim. Ini masuk ke dalam sini malah tempatnya lebih mistis banget teman-teman. Kayak lorong gitu Mas. Tadi saya ngeliat kayak sekilas mata merah tapi cuma satu Mas. Mungkin ada hewan jadi-jadian di sini teman-teman. Tempatnya luas banget gini Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kenapa Bapak?
Dengar mas? Astagfirullahaladzim. Suara dengar mas? Iya apa nih? Suara ya? Astagfirullahaladzim. Benar mas, ini bukan suara perempuan yang tadi mas. Ini beda lagi mas. Iya, ini mungkin ada yang datang dari lain tempat, pindah lokasi, tapi bukan yang tadi mas. Ini suaranya beda mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar mas. Di balik sini mas, di balik pohon pisang mas, di balik pohon pisang mas. Asap putih tadi mas, ngebul mas, ngebul mas di kerumunan pohon pisang ini mas. Di kamera nggak ketangkap di kamera mas? Babar belas mas. Iya Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Tadi di sini ngebul mas, langsung hilang mas. Waduh. Biasanya kalau di pohon pisang ini ada pocongnya nih mas. Astagfirullahaladzim. Terus ini gimana Bapak nih? Bentar mas, bentar mas. Nyium bau-bau busuk mas. Iya nih Bapak nih. Nyium. Mas tengah jalan mas. Mas tengah jalan mas itu mas. Astagfirullahaladzim. Mas tengah jalan mas. Mas tengah jalan. Mas tengah jalan mas. Astagfirullahaladzim. Mana sih Bapak nih? Seperti ada kaki mas, jalan mas, dua mas, tapi tanpa badan mas. Astagfirullahaladzim. Kita harus cepet-cepet cabut mas. Kita harus cepet-cepet cabut mas. Mana mas? Ke sini. Aduh. Ini lebih baik kita tutup aja dulu mas. Kita tutup aja mas. Tadi saya lihat ada dua kaki tanpa badan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini saya tutup dulu. Nanti kalau ada waktu lain kali kita bisa datang ke sini lagi untuk nyambung nyari yang tadi mas di sana mas, tengah jalan. Serem banget teman-teman. Kalau ada salah kata dari saya mau dimaafkan teman-teman, hanya ini yang bisa saya lakukan. Semuanya sudah terungkap. Ternyata sosok perempuan itu adalah orang yang hamil tapi dia tidak menginginkan anak itu teman-teman. Tadi anaknya sempat dibuang terus saya tinggal pergi karena saya takutnya, bukannya saya nggak kasih nih teman-teman, saya takutnya nanti saya yang harus ngurusi anak itu gitu teman-teman. Nanti saya yang repot gitu. Dan ini saya tutup dulu. Buat Mas Soto ada yang mau disampaikan? Cukup sampai sekian dulu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas, cepet mas.